kita nggak boleh berkendara pakai sendal. Sekarang udah pada pakai sepatu. Justru anak-anak Vespa itu fashionnya lucu-lucu tau. Perhatiin deh, anak Vespa tuh lucu-lucu fashionnya. Unik ya? Unik. Kalau sudut pandang gua nih, sudut pandang gua. Ada pemerintah yang memang benar-benar fokus di ekonomi kreatif gitu. Yes. Ada yang nggak fokus, mungkin fokusnya berkuda, beda ya. Kira-kira kalau Pak Ganjar ikut, lu ikut nggak? Wah ikut lah, gue beli lagi Vespa. Gue beli Vespa lagi. Halo teman-teman Main TV, selamat datang di Trust Issue bareng gue DJ Doni dan Tamara. Nah hari ini nih kita nggak berdua kayak episode sebelumnya, kita berdua. Wait, bentar. Gue liat hari ini lo tampil beda nih bang. Biasanya lo ngikutin gue kan bajunya. Kok kayaknya hari ini lo kayak apa ya? Kayak wasit ya gue liat. Iya, jadi manusia itu harus seperti wasit. Kenapa tuh? Harus punya sikap, sigap dalam menentukan pilihan, tahu mana yang baik dan mana yang salah. Gitu. Jadi bisa nengahin. Betul. Oke. Biar nggak berantem semua Betul. ya. Betul, kan lagi gaduh Oke. banget nih sekarang ini. Lagi panas ya? Panas. Panas emang, suasananya Iya, panas sih. panas banget. Ada yang ngomongin bokep, ada yang ngomongin penculikan, ada yang bohongin orang. Waduh. Lengkap lah pokoknya. Gitu ya bang? Iya. Ntar dulu bang, ada orang misalnya di iya. sini. Tuh kan mancing, sebel. Kira-kira di sini sekarang lagi kita nggak berdua doang kan bang? Ada siapa bang? Di sini kita ada Muhammad Ical. Ical Muhammad ya? Gue lupa. Ical Muhammad. Ical Muhammad. Hai, apa kabar Mas Ical? Nah, Ical Muhammad ini dia selebgram juga. Abis itu artis FTV. Wah, semua ya? Influencer semuanya digarap sama Semua dia. dia. Pernah punya podcast juga. Kita ketinggalan malah. Waduh. Duluan dia. Waduh. Coba Mas Ical kenalin dulu. Halo semuanya. Wah nih jujur nervous banget ya. Soalnya ditonton sama 1.500 orang. Wah, di luar Halo sana semuanya. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Sore-sore halu. Bang, itu Baik. kunci biar tetap sane tuh harus halu bang. Oke. Oke. Baik. Terus gimana? Mas Don, baik. Kak Kesibukannya Tamara. gimana Mas Ical? Panggilnya Ical ya? Ical aja. Oke. Kesibukan sekarang kemarin habis sinetron Jangan Bercerai Bunda. Terus lagi persiapan sinetron baru lagi minggu depan. Jadi mengisi kekosongan waktu sekarang main Vespa. Wih, main Vespa. Punya Vespa? Enggak, mahal. Bilang. Mahal. Kok jadi main sih, Mas? Vespa sih? Kenapa sih emang? Sebenarnya gue tuh udah coba berbagai komunitas. Akhirnya yang cocok sama passion gue, cocok sama karakter gue Vespa. Vespa tua apa Vespa baru? Ada Vespa tua, ada Vespa baru. Nah, lu lebih cenderung suka ke Vespa tua apa Vespa baru? Tergantung sih. Gue kalau buat daily, gue kadang kalau malas naik mobil atau mobil gue kan genap. Kalau sekarang aman nih karena tanggal genap. Kalau ganjil, gue biasanya naik Vespa Matic. Karena kalau naik Vespa klasik kan kita harus main kopling tuh. Suka repot tuh koplingnya. Tapi kalau San Mori, kalau cuma net ride itu gue pasti naik klasik. Gitu. Suka klasik apa Matic? Saya jujur cuma pernah dibonceng, saya nggak tahu. Sama siapa? Klasik. Sama siapa? Sama teman. Teman bukan mantan. Aduh. Nah, lu berkecimpung di Vespa tuh awalnya gimana sih? Gue tuh berkecimpung di Vespa. Pertamanya gue lagi nyari aja, gue nyari kesibukan gue gitu. Tadinya gue di Harley. Wih. Tadi di Harley tuh. Beda emang kelasnya. Kita mah kulit Oke. pisang. Jadi Cuman nyobanya dari awal Harley dulu nih. Harley dulu. Oke. Cuman bisa beli nggak bisa merawatnya karena mahal tuh, ternyata mahal banget kan. Harley tuh mahal banget, kumpulnya mahal, kalau touring juga harus ngocek uangnya juga lumayan. Aduh nggak kuat deh. Akhirnya sempet ke sepeda dulu kan waktu zaman awal-awal kan sepeda ya. Iya, Kita main sepeda, ternyata sepeda capek kan, main sepeda tuh capek. Akhirnya ya udah kenal Vespa, kok enak, kok asik. Terus ternyata Vespa itu memang bener-bener ada jargonnya, satu Vespa sejuta saudara tuh bener. Jadi Tapi aku pernah denger loh, kayak kalau orang Vespa yang punya Vespa, itu mereka punya kayak apa ya, saling nyapa gitu. Iya, Bener gak iya, sih? iya. Kayak pas lagi naik motor tuh biasanya ada saling sapa loh bang, tahu nggak lo bang? Nggak tahu, gue taunya segini Apa anak tuh Vespa. Mas Ical? bener, jadi kayak kalau papasan sama Vespa tuh kadang klakson. Kalau Iya tuh. serius. Ada saling Nah, sapa itu bener gitu. gak sih misalnya anak Vespa itu di jalanan tiba-tiba mogok, itu dibantuin bener?
Bener. Saling ngebantu. Wah, gitu. Kalau contoh nih ada Vespa mogok, terus gue naik Vespa, nggak bisa ngapa-ngapain, minimal bantu nemenin doang, temenin sampai bener-bener ada yang bisa nolong lagi. Itu Wah, Vespa lo banget. harus punya pacar anak Vespa lo. Kenapa gitu? Lo bayangin lagi susah aja ditemenin bro. Oh iya. Jangan-jangan lagi nggak ada duit dikasih lagi duitnya. Iya. Jadi solid banget anak Vespa ya. Anak Vespa emang ya itulah ternyata. Kelebihannya itu ya. Ya ternyata kayaknya enak deh Vespa. Jadi dari satu terus beli lagi satu, terus penasaran sama Vespa Matic. Kalau Vespa Matic buat balap. Oh oke. Berarti buat balap. Tapi kalau stigmanya anak motor atau mungkin anak Vespa kan banyak yang bilang kayak urak-urakan. Itu kan bicara personal ya. Jadi menurut aku sih personal sih, karena justru malah di Vespa itu ya kita itu di komunitas kami, kita itu tiap 1 minggu sekali di hari Jumat besok itu tuh kayak patungan sukarela, terus kita beli nasi box, kita bagi-bagiin kayak Jumat berkah gitu ya? Iya, jadi komunitas kita juga punya kayak mobil pickup gitu, jadi kayak Baksos. ya food truck gratis gitu. Jangan anak Vespa mau nyalek lagi. Baik banget. Baik banget ya. Tumben banget loh. Pokoknya sekarang ini agak aneh, yang agak berbau baik dikit, gue curiga nyalek aja pokoknya. Enggak ya? Enggak. Oh enggak, kira mau nyalek anak Vespa enggak ya? Enggak, tapi nggak tahu deh kalau yang lain. Nah terkait Vespa sendiri ada regulasi nggak sih buat anak-anak Vespa nih? Apa anak Vespa untuk Vespa yang baru pakainya yang baru mereka, terus ada komunitas yang Vespa yang tua pakai yang tua gitu nggak sih? Kalau komunitas tergantung komunitasnya. Ada komunitas Vespa Matic sendiri. Ada komunitas Vespa klasik sendiri. Tapi kalau bicara masalah regulasi, semua tahu regulasi sih. Kayak helm harus SNI. Kita nggak boleh berkendara pakai sendal. Sekarang udah pada pakai sepatu. Justru anak-anak Vespa itu fashionnya lucu-lucu tau. Perhatiin deh. Anak Vespa tuh lucu-lucu fashionnya. Unik ya? Unik. Jadi kalau anak-anak Vespa klasik tuh, kalau zaman sekarang kan kita paling pakai jeans yang ya reguler gitu ya modelnya. Kalau anak-anak klasik tuh masih pakai yang cutbray, masih yang ngikutin tahunan motor ya. Masih pakai kemeja gitu-gitu. Oke. Tren-tren zaman. Iya, tren masih. Berarti Vespa Matic ini nggak gabung sama Vespa yang antik ini ya? Ada beberapa movement atau beberapa komunitas yang gabung. Memang ada gabung, tapi kita sendiri nggak membedakan kayak wah lu Matic nggak bisa gabung sama klasik, lu klasik nggak bisa gabung sama Matic, nggak gitu. Kita satu Vespa ya satu gitu, satu Vespa sejuta saudara satu. Cuman terkadang membedakannya itu cuma perkumpulannya aja gitu, perkumpulan yang memang ada khusus klasik, ada khusus Matic, sama ada yang campuran ada gitu. Seru banget ya. Seru. Kok jadi kayak pingin join komunitasnya juga ya bang. Kalau eventnya gitu ada nggak bang buat mungkin orang yang nggak pernah tahu Vespa jadi. Nah uniknya Vespa, kita tuh kalau tiap hari di jalanan jarang kan ketemu Vespa. Tapi kalau udah ada acaranya Vespa itu tuh bisa satu jalan Sudirman tuh full Vespa semua. Oh iya. Jadi emang begitu. Jadi Vespa tuh kalau apalagi yang klasik, kalau di hari-hari biasa memang nggak kelihatan tuh. Tapi kalau udah eventnya Vespa itu bisa ribuan. Bahkan kalau ada event Vespa di Jakarta kayak tahun kemarin ada Vespa World Day di Bali. Itu bener-bener ribuan Vespa dari berbagai daerah riding bareng ke Bali. Wow, touring bareng dan Indonesia itu habitat terbanyak Vespa klasik di dunia. Oh serius. Bahkan kita bisa mengalahkan asli Vespa. Kalau Vespa kan asli Itali. Bahkan jumlah Vespa di Itali itu lebih sedikit daripada Indonesia. Indonesia tuh banyak banget. Oh iya, keren dong gitu. Ya. Lo pernah gak sih naik Vespa? Punya gua. Oh punya? Gue jual lagi pas nggak ada duit. Sekarang mahal sih ya. Iya, bentar-bentar mogok, pusing kepala gua. Iya, tapi Vespa tuh lu nggak bisa yang lu memaksakan untuk suka, nggak bisa. Apalagi yang klasik ya, harus benar-benar kita nikmatin dulu, harus benar-benar kita tahu dulu, disayang dulu. Harus disayang. Jadi nggak bisa tuh kalau cuman buat lu yang beli cuman buat punyaan karena temen lu punya, itu nggak bisa. Homo ya, nggak bisa tuh. Homo nggak bisa. Homo nggak bisa. Berarti pure, berarti ini hobi ya? Hobi. Udah jadi hobi. Jadi hobi. Masalahnya udah masuk komunitas. Iya. Nah dari hobi ini menghasilkan nggak sih buat lo? Apa cuma keluar duit doang?
gua nggak mau merubah mindset gua ya. Maksudnya gua nggak mau merubah mindset gua dalam berkomunitas tuh gua harus mendapatkan benefit apalagi materi gitu. Terus gua nggak mau yang menghitung berapa jumlah materi yang gua keluarin, itu gua nggak mau rusak mindset gua itu sih. Yang penting gua suka. Gimana sih kalau kita udah suka kan? Happy. Happy, kalau udah happy tuh udah nggak ada, udah nggak hitung-hitungan. Udah nggak hitung-hitungan. Betul, Itu kalau gua ya, kalau gua. Nah, Tapi pemerintah sendiri mensupport nggak sih apa? komunitas ini, pemerintah hobi ini? Kan kalau misalnya Atau kayak kalau sekarang nih, tergantung kayak gamers tuh kan disupport sekarang pemerintah, ya kan? Nah, kalau kayak komunitas ini disupport nggak pemerintah dalam bikin event kayak atau apaan gitu? Kalau menurut gua ya, ada kalau sudut pandang gua nih, sudut pandang gua, ada pemerintah yang memang benar-benar fokus di ekonomi kreatif gitu. Yes. Ada yang nggak fokus, mungkin fokusnya berkuda, beda ya. Salah ya? Waduh kacau Ya, loh. jadi ada main kuda ada, loh. Aduh. ada yang berkuda gitu, ada yang mungkin fokusnya yang lain gitu. Jadi kalau pemerintah sendiri sih ada, gue pernah ngeliat, Pernah bikin event gitu? ya pernah bikin eventnya kayak Anak Vespa? ya Vespa bareng. Siapa tuh? Mungkin Pak Ganjar nanti ke depannya. jangan jogging mulu kalau pagi. Sekali-sekali kita harus cobain naik Vespa ya? Vespa. Naik Vespa ya. Mungkin nanti Oke. boleh Nanti kita. ketagihan ikut komunitasnya Mas Ical lagi. Apa? Nanti Pak Ganjar Iya. ketagihan. Apa dong? Ya, Kira-kira kalau Pak Ganjar ikut, lu ikut nggak? Wah, ikut lah, gue beli lagi Vespa. Gue beli Vespa lagi. Lu beli lagi. Beli lagi. Gitu. Lo gue bonceng tam. Gitu. Tapi terlepas dari sebuah nama Ntar ya. dulu Apa tuh? gue punya pengalaman di bonceng Vespa ya. Enak Gue bingung naruh kaki gue di mana, Bang. Begini nih, gini nih. Sumpah, gue bingung naruh kaki gue di mana. Kayak semuanya awkward gitu. Mungkin Mas Ical bisa ngasih. Kasih tips Kasih ya, Bang. tips deh. Kayak gimana duduk perempuan Agak di repot ya. Apalagi repot. kan kalau naik motor Gojek bisa, Iya, udah iya, sering. iya. Tapi naik Vespa tuh bingung tuh. Kok nggak bisa? Kemana nih gitu. Bener juga sih. Iya, gimana Ya tuh? kan? Bener juga sih. Solusinya gimana Tolong itu? ya untuk Bener membantu juga. perempuan, tapi ada nggak yang di kayak Ada komunitas bro, Vespa? keren-keren. Ada. perempuan. Justru malah ada satu komunitas metik Perempuan semua. perempuan semua, cantik-cantik pula. Oh, Wah, keren keren ya. juga ya. Tapi kamu kalau ikut, kamu yang paling cantik. Mulai deh. Aduh. Bisa miring lagi nih. Bisa banget. Aduh, pria durhaka. Nah, kalau misalnya nih Bang, kan sebentar lagi kita udah masuk pemilu. Harapan lo buat calon presiden ke depan, kira-kira apa nih Bang? Terutama buat komunitas lo ya. Iya, bisa Komunitas bermanfaat Vespa. gitu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, jadi kalau bicara masalah kebijakan, ya pasti bicara politik. Yes. Karena kan apa ya? Yang gue tahu adalah omnispace-nya itu kalau kita bicara kebijakan, bicara keadilan ya pasti bicara politik kan begitu ya. Betul. Kalau gue sebagai point of view gue sebagai orang komunitas, terutama Vespa ini kan 2 tak. Yes. Pernah waktu 2018-2017 ada sebuah regulasi kalau nanti akan ada pemusnahan massal Barang-barang tua, barang-barang tua. Iya. Nah itu kendaraan tua maksudnya kendaraan dia. tua Oh. itu menurut gua bakal sayang gitu. Maksudnya Vespa itu ya kalau ini mungkin sedikit apa ya, edukasi tipis-tipis lah. Vespa itu kalau diurutin dari hulu ke hilir itu tuh perputaran uangnya sangat cepat loh. Karena Vespa kita di Indonesia terbanyak. Kita bicara Vespa klasik terbanyak. Dari banyaknya Vespa klasik, coba perputaran ekonomi apa aja? Bengkel, Bengkel cat onder ya? deal, Iya, onder deal. mekanik. Nah mereka ini kan mereka ini bengkel punya keluarga, mekanik punya keluarga, Hidupin banyak orang lah ya. menghidupin banyak orang. Nah makanya kita harus paham ya, kita harus ngerti, kita harus benar-benar tahu nih mana yang memang benar-benar pro. Kalau kayak kita ini kan bisa dibilang ekonomi kreatif. Yes. Contoh kayak kemarin mungkin Bang Doni tahu waktu gue balapan Sentul. Balapan di Sentul itu satu event, satu prepare race itu di luar persiapan Vespanya itu satu Vespa mungkin ngeluarin uang sekitar 15 sampai 20 juta untuk persiapan tuh, untuk latihan, untuk bayar mekanik, untuk biaya ini itu. Nah, itu apa ya? Menyangkut
lapangan pekerjaan juga loh. Iya. Lapangan pekerjaan juga, apalagi Vespa. Ada namanya Vespa SS. Vespa SS. Vespa Screenshot, S bukan. bukan. Oh, bukan. Sorry. Vespa SS itu. Bener Vespa juga lucu. Ngawur. Orang Vespa- lagi serius lo bercanda. Sorry. Gue lagi dengerin serius banget gua. Serius. Ada Vespa SS. Itu temen gua Ravespa ya, tahu Ravespa. Dia di tahun 2010, 2011, 2012 dia tuh beli harga 15 juta. Sekarang Vespa SS itu karena otentiknya, karena kelangkaannya, sekarang itu harga 700 juta nggak dilepas sama dia. Wah, gila loh. Itu Ada satu lagi. melebihi Ada satu teori lagi Vespa ekonomi tuh PTS. investasinya. Douglas. Wah, Douglas apa lagi? Gue punya. Ya kan? Udah dijual kan? Udah, jangan ngomongin. Lu jual berapa? Ada lagi PTS. PTS 2017 harga cuma 3 juta, 5 juta. Tapi sekarang PTS paling murah 70 juta. Gila. Itu 70 juta. Terus kita bicara bengkel. Ada namanya bengkel terkenal di Jakarta namanya Babe Condet. Dulu cuman di satu tempat kecil gitu. Sekarang dia udah 3 lantai, 1 lantai 2 lantai 2 rumahnya, lantai 3 rumahnya, lantai bawah bengkel. Berarti kan menandakan itu kalau memang bener-bener perkembangan ekonominya mereka bertambah gitu Bang Don, paham ya? Jadi intinya gini ya. Jadi intinya lo pengen ke depannya pemerintah itu jangan sampai melarang mobil-mobil tua atau kendaraan-kendaraan tua ya. Bener. Kalau bisa diberdayakan karena menghidupi orang banyak, begitu kan ya? Sama perpajakan tuh. Ya pajaknya kan murah bro, paling Iya. 50.000 pajaknya. Tapi terkadang kan ya nggak Vespa Kongo kan terkadang suratnya ada yang hilang seperti itu. Mungkin bisa dibantu juga tuh, atau mungkin ada ya kebijakan-kebijakan apalah yang mempermudahkan untuk Vespa klasik itu ada suratnya gitu. Tapi memang suratnya kan hilang rata-rata ya. Rata-rata hilang sih. Nah, mungkin dari situ ya, dari segi itu ya, lo pengen Dari ada situ. kebijakan baru. surat Kemudahan, menyurat ya. Betul, kemudahan. Wah, itu kayaknya banyak tuh kayak dari presiden kita pasti ada sih yang ke arah sana tuh. Ada Masalah harusnya. pelayanan kan? Berarti pelayanan dong. Pelayanan Kak? dong. Oke. Ya, kita berharap pemimpin ke depan bisa mengerti suara-suara anak muda, khususnya anak Vespa ya. Ya. Komunitas Vespa. Oke, makasih guys udah nonton Trust Issue. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Makasih Bang Ical. Makasih, Bang Makasih. Ical.